Lepaskan aku, Wulan memberontak dari pelukan Sam karena dadanya yang bergemuruh hebat. Entah perasaan apa yang dirasakannya saat ini, rasa benci dan rindu bersatu dengan sangat kuat. Yah Wulan bukan tidak merindukan Sam, dia bahkan masih bertahan untuk sendiri karena perasaannya yang belum berubah. Biarkan seperti ini sebentar saja, sayang, aku juga terluka dengan semua ini, bisik Sam seraya membelai rambut Wulan dengan tangan bergetar. Diri telepon yang berada di atas meja menghentikan kegiatan mereka. Wulan segera menjawab telepon tersebut dengan terkejut. Bawa mereka pergi dulu, aku sedang ada urusan, ucap Wulan kepada si penelepon yang berada di seberang sana. Mereka sudah heboh dari tadi hendak ke sana, Lan. Aku mohon bawa mereka dahulu sampai aku hubungi kembali, ucap Wulan singkat seraya memutuskan sambungan telepon. Dari siapa? Tanya Sam yang dari tadi menyimak pembicaraan Wulan dengan seseorang tersebut, yang dari suaranya sepertinya suara laki-laki. Bukan urusan kamu, ucap Wulan dengan kasar. Bukankah sudah sering aku katakan jika semua yang berhubungan dengan kamu akan menjadi urusan aku juga karena kamu masih berstatus sebagai istri sahku. Tegas Sam dengan memegang tangan Wulan kembali. Kita sudah bercerai jadi jangan bermimpi lagi, bangunlah dari mimpi yang cukup panjang itu, agar kamu bisa melihat keadaan yang sudah berubah. Kita belum bercerai karena surat perjanjian tersebut telah aku bakar semenjak kita pulang dari Perancis waktu itu, jawab Sam. Sam menatap wajah Wulan dengan lekat, berbagai perasaan muncul di hatinya, akan tetapi dari semua rasa yang hadir, rasa rindulah yang paling besar dirasakannya. Terserah kamu mau melakukan apapun dengan surat perjanjian tersebut, yang jelas aku sudah menandatangani surat perceraian kita yang berada di tangan orang tuamu, ucap Wulan dengan suara yang cukup jelas. Dia menatap Sam dengan bola mata yang berputar, wanita itu lantas menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya dengan mata yang memperhatikan Sam. Teka-teki apalagi ini? Ujar Sam yang masih tidak paham dengan semua ucapan Wulan. Tanyakan kepada orang tuamu, maka kamu akan menemukan jawabannya, seru Wulan dengan tatapan mengejek karena merasa telah dipermainkan oleh Sam. Bertepatan dengan itu seorang laki-laki yang tidak lain adalah Deva memasuki ruangan tersebut dengan 4 orang anak-anak yang berlari menuju Wulan. Mereka baru selesai mengambil pakaian untuk twins, pakaian yang akan dipakai saat pesta Deva yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Bunda, teriak keempat anak tersebut seraya menghambur ke dalam pelukan Wulan. Sam yang menyaksikan kejadian tersebut dibuat terperangah, apa mungkin mereka telah menikah sebelumnya? Pikirnya sambil menatap Deva dengan kilatan emosi yang terpancar jelas di matanya. Hai Sam, lama tidak berjumpa, apa kabar sekarang? Ucap Deva seraya mengulurkan tangannya kepada Sam. Bagus, ucap Sam seraya bertepuk tangan, jadi kamu telah menikah secara diam-diam dengan pria ini setelah pergi dari kehidupan aku. Tanya Sam dengan suara yang keras, emosi yang berusaha ditahannya dari tadi meledak tanpa berpikir lagi, dia tidak bisa mengalah seperti yang dikatakan oleh Rese. Jangan asal bicara. Ucap Wulan tak kalah keras dari suara Sam. Bunda, Om ini siapa? Tanya Hafi sambil memperhatikan wajah Sam dan Rese secara bergantian. Om ini bukan siapa-siapa, sayang, kamu keluar dulu, ya. Bunda ada perlu sama Om ini, bujuk Wulan dengan suara yang sangat lembut. Perasaan Sam bergetar mendengar ucapan lembut tersebut. Aku tidak mau. Aku mau tetap di sini. Ucapnya seraya naik ke atas meja dan duduk di atasnya. Hafid. Bunda mohon dengarkan Bunda untuk kali ini saja, seru Wulan yang geram melihat kelakuan anaknya yang tidak bisa diajak kompromi, sedangkan Sam malah tertawa melihat kelakuan bocah lucu tersebut. Halo, nama kamu siapa? Tanya Sam dengan membungkukkan tubuhnya, agak setara dengan bocah tersebut. Hafiz, Om. Om siapa? Dan ada keperluan apa sama bunda saya? Tanyanya dengan lagak orang dewasa yang sedang menginterogasi, kedua tangannya dilipat di depan dada dengan mata yang menatap Sam secara rinci, dia memperhatikan penampilan Sam dengan teliti dari ujung rambut sampai ke ujung kaki.
Ups, tunggu dulu, sebenarnya Om ini siapa sih? Kok wajah kita mirip? Tanya bocah yang perempuan. Oh iya, ucap Sam sambil mengusap wajahnya dan melihat ke arah cermin besar yang ada di depannya. Jantungnya seakan hendak meloncat dari tempatnya saat memperhatikan wajah keempat anak kecil tersebut. Beragam pertanyaan muncul secara tiba-tiba di kepalanya. Kok kita bisa mirip gini, ya? Tanya Sam sambil menatap kepada Wulan yang langsung mengelak dari dirinya. Sam meyakini ada banyak hal yang disembunyikan oleh Wulan darinya, tetapi tidak mungkin ditanyakan kepada Wulan saat ini, karena ada anak kecil di antara mereka. Nama kamu siapa, Princess? Tanya Sam seraya mengulurkan tangannya kepada anak yang perempuan. Sam tersenyum manis kepada mereka. Hana, Om, ucap Hana sopan seraya menyambut uluran tangan Sam dan mencium telapak tangan itu dengan santun. Anak pintar, usianya berapa sekarang, sayang? Tanya Sam lembut. 3 tahun, Om, jawabnya singkat. Sam terperangah mendengar jawaban tersebut, kepalanya langsung memikirkan hal lain dan saling menghubungkan kejadian demi kejadian selama ini. Apa mereka anak kamu? Tanya Sam menatap Wulan dengan tajam. Iya, mereka tidak ada hubungannya dengan masalah kita. Jangan membawa-bawa mereka ke dalam masalah kita. Lagian masalah kita juga sudah selesai semenjak dahulu, ucap Wulan gusar karena takut jika Sam bisa menduga semuanya. Wulan tidak akan sanggup berpisah dengan anak-anaknya jika Sam mengambil alih twins dari kehidupannya. Mereka sekarang berusia 3 tahun, berarti kamu hamil di saat masih bersamaku. Jangan bilang jika kamu telah berselingkuh dengan Deva selama ini, ucap Sam dengan kasar dan emosi yang memuncak. Dia menoleh ke arah Deva dan Reza secara bergantian. Reza hanya mendengarkan saja semua pertengkaran yang meledak di depan matanya. Begitu juga dengan Deva yang terdiam karena kehabisan kata-kata. Jangan asal bicara, ucap Wulan dengan wajah memerah menahan amarah. Begitu gampangnya Sam menuduhnya berselingkuh dengan pria lain, padahal selama pernikahan mereka, Samlah yang berselingkuh dengan wanita lain. Sedikit pun tidak ada terbersit niat di hati Wulan untuk berselingkuh dengan pria lain, meskipun ada banyak pria yang menawarkan diri untuk menjadi pendamping hidupnya, bahkan di saat mereka telah resmi berpisah, Wulan lebih memilih untuk membesarkan twins daripada menikah kembali. Aku bicara fakta, jika bukan seperti itu, berarti mereka ini anak siapa? Tanya Sam dengan mata yang menatap Wulan lekat. Dia menunggu jawaban apa yang akan keluar dari bibir seksi Wulan. Dek, jantung Wulan berpacu dengan cepat seakan habis melakukan lari puluhan kilometer. Inilah yang paling ditakutkan jika bertemu dengan Sam, sebuah keadaan yang sangat sulit untuk menjelaskannya kepada Sam. Urusan kita telah selesai, aku harus pergi. Ucap Wulan seraya menggenggam tangan anaknya yang ikut mendengarkan perdebatan sang bunda dengan orang asing tersebut. Urusan kita belum selesai, jangan harap kamu bisa keluar dari ruangan ini, ucap Sam sambil berdiri di depan pintu keluar. Baiklah, jika kamu tidak mau menjawab pertanyaanku, aku akan mencari jawabannya sendiri, ujar Sam dengan tersenyum penuh arti. Pandangan matanya beralih menatap ke arah Twins. Anak manis, ayahnya di mana? Tanya Sam kepada anak perempuan yang bernama Hana tersebut. Ayah sedang bekerja di luar negeri, Om, sahut Hafiz dengan sigap. Sayang, apa yang sering Bunda bilang? Jangan bicara sembarangan dengan orang asing yang tidak kita kenal, ucap Wulan seraya mengusap wajah anaknya tersebut. Agau berhenti berbicara dengan Sam, bisa-bisa semuanya akan terbongkar jika anak-anaknya terus berbicara dengan Sam. Om ini bukan orang asing, Bunda, wajahnya mirip dengan kami. Hahaha. Sam tertawa ngakak melihat wajah gugup Wulan. Dugaannya semakin kuat, akan tetapi dia belum mempunyai bukti yang akurat dari pemikirannya saat ini. Om, kenapa tertawa? Tanya Hana dengan wajah lucunya. Lihat bundanya marah tuh. Nanti kamu kena cubit, bisik Sam dengan tersenyum manis. Dia menoleh sesaat ke arah Wulan yang terlihat mengepalkan tangannya karena kesal. Sedangkan Reza hanya memperhatikan Sam yang hampir tidak pernah tertawa seperti itu semenjak ditinggalkan oleh Wulan. Loh, Om, kok tahu kalau Bunda suka mencubit? Tanya anak perempuan satunya lagi dengan wajah polosnya.
Bulu mata lentiknya bergerak naik turun menatap ke arah Sam, bibirnya sedikit maju ke depan hingga membuat Sam gemas dan tertawa pelan. Om hanya menebak saja, ternyata memang benar begitu, sahut Sam sambil tersenyum manis, sebelah tangannya mengusap pipi bocah perempuan tersebut. Oh, kirain Om kenal dekat dengan Bunda, seru Hana dengan meruncingkan bibirnya yang tampak sangat menggemaskan di mata Sam. Oh iya, ayah di mana sekarang? Tanya Sam kembali, dia ingin tahu lebih lanjut mengenai Twins. Ayah kerja di luar negeri Om, sahut Hana dengan wajah cemberut karena mereka belum pernah berjumpa dengan sosok ayah yang ditanyakan oleh Sam. Oh wah, ternyata ayahnya jauh, maaf ya karena Om sudah membuat Princess sedih, ucap Sam seraya mengelus pipi Hana dengan sayang, hatinya bergetar hebat saat tangannya menyentuh wajah mungil tersebut, berbagai pertanyaan muncul di kepalanya. Sudah, Mas, kami harus pergi sekarang, ucap Wulan menengahi dengan segera berjalan menuju pintu. Dia tidak ingin lebih lama lagi berbicara dengan Sam. Wulan takut rahasia yang disimpannya selama ini akan terbongkar. Dia tidak bisa membayangkan jika Sam mengambil alih hak asuh atas Twins. Wulan sangat tidak rela jika semua itu sampai terjadi. Apalagi jika mengingat semua perjuangannya selama ini dalam membesarkan Twins, hamil tanpa suami bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan. Duduk dulu, Wulan, ada banyak hal yang harus kita bicarakan. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaan yang aku ajukan, seru Sam dengan suara yang berubah lembut karena mengingat ada anak-anak di antara mereka. Aku tidak ada waktu, Mas, elak Wulan dengan berjalan cepat. Tidak ada gunanya mengelak, Lan, selesaikanlah dengan baik-baik. Sam juga harus mengetahui semuanya. Mana tahu selama ini kalian hanyalah salah paham, mungkin ada yang harus diluruskan dengan penjelasan satu sama lainnya, ucap Deva dengan panjang lebar. Jangan ikut campur, Deve. Aku sudah tidak mempunyai urusan lagi dengannya, rutuk Wulan dengan suara yang mulai keras, pandangan matanya menatap Deva dengan tajam. Selesaikanlah semuanya dengan baik-baik, walaupun pada akhirnya kalian tidak akan bersatu kembali, tetapi setidaknya jangan ada dendam di antara kalian, ujar Deva masih dengan suara yang cukup tenang, hingga akhirnya Wulan pun mengalah seperti yang diminta oleh Deva. Terima kasih, Van, ternyata kamu tidak seperti yang aku pikirkan, ucap Sam seraya menepuk pundak Deva dengan pelan. Aku hanya membantu, Sam, mana tahu ada jalan dari masalah kalian. Sebenarnya aku sangat kasihan melihat perjuangan Wulan selama ini. Dia juga masih sendiri, sama dengan kamu yang juga tidak bisa mengganti posisinya dengan wanita lain. Sahut Deva sambil berbisik pelan di telinga Sam. Sam tersenyum mendengar penjelasan Deva yang seperti sebuah tanda bahagia baginya. Ayo Twins, kita keluar dahulu beli es krim, sahut Deva dengan melambaikan tangannya kepada Twins. Mereka menatap Deva dengan wajah berbinar penuh kebahagiaan. Seperti orang yang kena hipnotis, keempat anak tersebut langsung berhamburan ke arah Devan. Dengan sigap, pria tampan itu meninggalkan ruangan tersebut. Tinggalkan kami berdua, Ra, sahut Sam kepada asisten pribadinya. Baiklah, selesaikan dengan kepala dingin, Sam, jangan terpancing emosi, pesan Rese sebelum meninggalkan ruangan tersebut. Sam menganggukkan kepalanya seraya berkata, terima kasih, Ra, doakan yang terbaik, ya. Rese menganggukkan kepalanya dengan pelan, dia lantas memutar tubuhnya dan melangkah keluar dari ruangan tersebut. Sekarang tinggallah mereka berdua tanpa ada orang lain di dalam ruangan tersebut. Setelah mereka tinggal berdua, Sam segera mengunci ruangan tersebut dan memasukkan kuncinya ke dalam saku celananya. Hari ini semuanya harus selesai dan jelas, agar dia bisa mengambil langkah selanjutnya. Wulan hanya berdiri mematung memperhatikan Sam yang telah mengunci pintu. Dia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Kata-kata yang telah disusunnya selama ini serentak menghilang dari kepalanya. Sam berjalan menghampiri Wulan yang diam membisu di depan kaca besar yang menjadi dinding ruangan. Pemandangan lalu lintas di bawah tampak jelas dari ruangan ini. Pandangan mata Wulan menatap ke arah jalan yang ada di bawah sana, isi kepalanya tidak ubah layaknya jalur lalu lintas yang sibuk. Monsieur really, Monsieur Somuk, bisik Sam dengan mengeratkan pelukannya, tidak seperti tadi Wulan hanya diam saja tanpa memberontak sedikit pun.
Kenapa pergi dengan tiba-tiba? Tanya Sam dengan mata terpejam menahan gejolak di hatinya. Sebelah tangannya mengusap rambut Wulan dengan sayang. Tidak ada yang tiba-tiba, Mas. Semuanya telah sesuai dengan perjanjian kita. Waktunya telah sampai dan hubungan kita telah usai. Jawab Wulan dengan pandangan mata menerawang jauh ke masa lalunya yang kelam. Rasa sakit karena dicampakkan masih terasa di hatinya, menatap Sam yang memiliki segalanya seakan menjadi beban berat saat mengingat dirinya yang tidak mempunyai apapun yang bisa dibanggakan. Pandangan mereka begitu hina menatap ke arah dirinya, menyamakan dirinya dengan perempuan jalang serta mencaci maki dirinya, semua itu terasa seperti palu yang menghantam dinding hati Wulan. Apa yang terjadi antara kamu dengan Mama? Tanya Sam lembut, berharap Wulan bisa memberikan penjelasan. 4 tahun dia menjalani hidup tanpa Wulan, selama itu pula Sam berusaha untuk mencari istrinya itu. 4 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Sam dalam menunggu penjelasan yang sebenarnya. Jangan tanyakan hal itu kepadaku, tanyakan saja kepada orang yang bersangkutan, jawab Wulan dengan perasaan kecewa yang jelas terpancar dari sorot matanya. Berarti sampai sekarang Sam belum tahu apa alasan dia pergi di luar dari perjanjian mereka. Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Atau Mama Hadiana tidak mengatakan semuanya sesuai dengan janjinya. Wulan bertanya sendirian, batinnya berperang saling bertanya dan menjawab tanpa ada kalimat yang terucap. Senyumnya mendadak hilang saat mengingat semua kejadian yang luar biasa tersebut meski ada jarak yang memisahkan mereka, akan tetapi Wulan seolah terserap begitu saja ke dalam memori masa lalu miliknya. Memori masa lalu yang tidak pernah bisa hilang dan akan tetap selalu ada di hati dan pikirannya, hanya saja Wulan berusaha keras untuk menyembunyiannya, agar tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Tapi kini memori masa lalu itu muncul tepat di hadapannya, berdiri dengan tegak, nyata dan sangat jelas. Wulan tidak bisa lagi menghindar atau berpura-pura lupa jauh di dasar hatinya. Wulan berharap bahwa semua pertemuan ini hanyalah mimpi, tetapi di sisi lain Wulan juga berharap pertemuan ini adalah nyata, karena tidak bisa dipungkiri kalau Wulan begitu merindukan Sam. Wulan memaki dirinya sendiri yang kembali larut dalam masa lalu. Aku minta maaf atas semuanya, kumohon kembalilah agar kita bisa bersama lagi, lirih Sam dengan penuh harapan. Suaranya terdengar serak menahan segala gejolak perasaan yang ada di dalam hatinya, terlebih perasaan bahagia karena pada akhirnya dia dapat kembali menatap Wulan dari jarak sedekat ini. Sejujurnya, dia masih sangat mencintai Wulan, dia bahkan meninggalkan Jedar yang telah menjadi kekasihnya selama 5 tahun lebih. Aku tidak akan kembali lagi, aku sudah bahagia dengan semua ini, jawab Wulan pelan. Dia tidak ingin bertengkar dengan Sam karena pada akhirnya dia juga yang akan tersakiti. Tidak adakah rasa yang tersisa? Tanya Sam lagi, dia berusaha mencari kebenaran di mata Wulan melalui bayangan mereka yang terpantul di depan kaca. Mata indah itu tampak berembun dan berkabut menahan gejolak di dadanya. Rasa itu akan selalu ada, Mas, akan tetapi, aku tidak mengharapkan semua kembali seperti dulu lagi karena keadaannya sudah berbeda, semuanya hanya tinggal masa lalu, jelas Wulan sambil melangkah untuk menjarak dari Sam. Dan masa lalu hanya untuk dikenang, bukan untuk diulang, Wulan menambahkan jawabannya, dia memutar kepalanya dan menatap ke arah pintu keluar, otaknya berpikir dengan keras bagaimana caranya, agar bisa keluar secepatnya. Jangan menghindariku lagi, Lan. Aku sudah gila karena selama 4 tahun ini tidak bisa berhenti mencari dan memikirkanmu. Sampai akhirnya takdir mempertemukan kita di sini. Pergilah, Mas, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Jangan ganggu aku lagi, ucap Wulan dengan memantapkan hati dan perasaannya, tidak peduli dengan ucapan Sam yang sempat membuat Wulan merasa tersentuh dan bahagia. Sam merapatkan dirinya kembali kepada Wulan, secara cepat wanita itu mundur ke belakang hingga terbentur dengan dinding, Sam merentangkan tangannya ke dinding untuk mengurung Wulan. Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi sejak hari ini sampai seterusnya, sejak aku tahu kalau kamu berada di dekatku,
padahal sekian lama aku mencari keberadaanmu yang menghilang tanpa jejak. Sumpah demi apapun, aku tidak akan pernah melepaskan kamu lagi, Wulan Balkis. Tegas Sam. Wulan tersentak mendengar nada tegas Sam. Dia tidak menyangka jika pria itu akan mengucapkan kalimat tersebut. Terserah kamu saja, tetapi aku tidak ingin berurusan dengan kamu lagi, Mas. Sam merangkul pinggang Wulan dan merapatkan tubuhnya ke tubuh Wulan, di lantas mendekap wanita yang sangat dirindukannya itu. Wulan tersentak kaget, di mendongakkan kepalanya dengan mulut yang sedikit terbuka. Sam tidak ingin kehilangan kesempatan, dia memanfaatkan kesempatan emas itu untuk menepis jarak di antara mereka. Sam langsung melumat bibir Saftin Wulan, bibir yang selalu menjadi candu untuknya semenjak pertama kali mencicipi rasanya yang sangat manis dan membuat Sam ketagihan. Bibir itu bahkan bisa membuatnya lupa dengan pesona Jedar selama ini. Wulan memberontak, di menutup bibirnya dengan rapat-rapat, di bahkan berusaha untuk terlepas dari kungkungan tubuh tinggi Sam yang memeluknya dengan erat. Wulan memukul dada Sam dengan kuat serta mendorong dada Sam agak menjauh dari bibirnya, namun usahanya sia-sia saja karena jangankan mundur, bergeser sedikit pun tidak. Tubuh Sam berdiri dengan sangat kokoh di depan tubuh Wulan. Sam menggeram kesal saat Wulan masih berusaha menolak ciumannya dan selalu menghindar. Jangankan membalas ciuman Sam, membuka mulutnya saja Wulan tidak mau. Jangan salahkan aku jika berbuat kasar, Lan. Aku benar-benar merindukanmu, sangat merindukan, lirih Sam seraya menggigit bibir bawah Wulan dengan perlahan. Dia bermaksud hanya untuk membuat wanita cantik itu kaget. Tepat seperti dugaannya, Wulan terpekik kaget dan membuka mulutnya dengan lebar, tidak ingin kehilangan kesempatan. Sam langsung melahap rakus bibirnya sampai Wulan kewalahan untuk menghindarinya. Sam melumat bibir tipis Wulan semakin dalam, di bahkan dengan tanpa ragu melesatkan lidahnya masuk ke dalam rongga mulut Wulan. Wulan memalingkan wajahnya dengan cepat, namun sedetik kemudian Sam kembali berhasil melumatnya. Sam tidak akan melepaskan kesempatan yang ada di depan matanya itu. Wulan yang terdesak lantas menginjak kaki Sam dengan kuat hingga pria itu berteriak dan ciuman mereka terlepas. Pergilah, aku tidak ingin kejadian hari ini menjadi awal dari masalah yang baru. Kita sudah mempunyai kehidupan masing-masing. Kamu pantas bahagia tanpa aku juga sudah bahagia tanpa kamu. Wulan berkata dengan menatap Sam lekat, napasnya bahkan masih terdengar sesak, tangannya mengusap bibirnya dengan kasar, wajahnya memerah menatap Sam. Sam menatap Wulan dengan rasa tidak percaya. Gadis polos yang dulu menjadi istrinya itu ternyata sudah berubah menjadi wanita dewasa yang sangat menarik. Sangat manis, sayang, terima kasih untuk penyatuan singkatnya, ucap Sam dengan nada menggoda, terlebih dengan senyumannya yang membuat jantung Wulan berdetak dengan sangat kencang. Fokus, Lan, fokus. Atau kamu akan masuk ke dalam lubang buaya kembali. Wulan berusaha menetralisir detak jantungnya yang menggila. Aku masih mencintaimu, Lan, bisik Sam dengan air mata yang mulai membasahi pundak Wulan. Bahunya bergetar menahan luapan perasaan di dadanya. Sam tidak menyangka jika mereka akan dipertemukan kembali hari ini. Di satu sisi, dia sangat bahagia karena doanya terkabulkan, doa yang dipanjatkan selama 4 tahun lebih. Aku menunggu ucapan ini selama 2 tahun pernikahan kita, Mas, akan tetapi, semua penantianku hanya sia-sia saja karena keadaan kita yang berbeda jauh. Aku cukup sadar diri dengan keadaanku selama ini. Aku minta maaf, sebenarnya dari awal aku sudah jatuh cinta dengan kamu akan tetapi ego mengalahkan segalanya, ucap Sam yang meresapi pelukan Wulan seakan menghangatkan sudut hatinya yang telah lama membeku semenjak kepergian Wulan. Sam meruntuhkan egonya untuk mengakui semuanya, dia tidak ingin kehilangan lagi, dia ingin bersama kembali untuk menebus semua kesalahan yang telah dilakukannya dulu. Sudah selesai bicaranya. Hari sudah sore, nanti istri kamu malah mencari sampai ke sini, ucap Wulan seraya melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah 2 jam mereka bertemu dan berbicara, sudah 1 jam lebih Sam memeluk tubuhnya seperti itu, meskipun ada rasa bahagia di hati Wulan, akan tetapi dia tidak ingin larut dalam perasaan semu tersebut. Takut berharap yang tinggi-tinggi, karena jika jatuh akan terasa sangat sakit, sama seperti rasa sakit yang dirasakannya selama mereka bersama.
Istriku tidak akan pernah mencari karena dalam kenyataannya hanya aku saja yang mencari keberadaannya selama 4 tahun ini, ujar Sam dengan suara yang serak terdengar pilu. Kepergianmu meninggalkan luka yang mendalam di dalam hidupku, sahut Sam saat tidak terdengar lagi suara Wulan, dia ingin semuanya selesai tanpa meninggalkan luka lagi. Jangan hanya memikirkan luka hatimu sendiri, aku jauh lebih menderita dengan semuanya, makanya aku mohon pergilah dari kehidupan aku untuk selamanya, jangan mengusik kehidupan aku lagi karena masalah kita sudah selesai semenjak perjanjian kita berakhir, jelas Wulan tanpa melihat kepada Sam yang terus memperhatikannya melalui kaca. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, aku akan pergi setelah kamu menjawab pertanyaan terakhirku, ucap Sam dengan menghela napas panjang. Siapa ayah dari anak-anak kamu? Tanya Sam dengan membalikkan tubuh Wulan hingga mereka berhadapan. Bukan urusan kamu, jangan pernah mengganggu mereka karena mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan kamu, sahut Wulan dengan bibir bergetar menahan rasa khawatir yang mendera perasaannya. Jika mereka tidak ada hubungannya dengan aku, kenapa wajah mereka mirip denganku dan kenapa wajah kamu takut seperti itu? Sam mengeluarkan pertanyaan yang dari tadi ditahannya, di menatap Wulan dengan lekat, rasanya Sam ingin memeluk tubuh istrinya itu dengan sekuat tenaga untuk melepaskan semua rasa rindunya selama ini. Jangan pernah menyentuh mereka, sahut Wulan yang mulai berontak dari pelukan Sam. Berdiri saja baik-baik, jika kamu terus berontak maka aku yang akan tersiksa, ucap Sam seraya menggesekkan pangkal pahanya kepada Wulan. Tubuh Wulan bergetar dengan wajah yang memucat serta langsung diam mematung. Aku sangat merindukanmu, sayang, bisik Sam dengan kilatan mata yang mulai sayu dan memerah menahan luapan gairah yang melandanya, setelah 4 tahun tidak pernah terpuaskan oleh siapapun, karena dia memang tidak pernah menjalin hubungan dengan siapapun semenjak kepergian Wulan dari hidupnya. Tidak adakah maaf yang tersisa untukku? Tanya Sam dengan memperhatikan mata Wulan. Aku bukanlah orang yang pantas untuk kamu, Mas. Jangan buang-buang waktu hanya untuk meminta maaf dariku, ucap Wulan yang kembali teringat dengan semua ucapan Sam di awal perjanjian mereka. Semua ucapan orang tua Sam seakan juga terngiang-ngiang di telinga Wulan. Semua peristiwa yang terjadi 4 tahun yang lalu seakan berlomba-lomba hadir di kepala Wulan hingga membuat luka lama terasa berdarah kembali. Kenapa kamu sampai merindukan aku? Sedangkan aku bukanlah wanita yang bisa membuat kamu jatuh cinta, kamu terlalu sempurna untuk aku gapai, sahut Wulan dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya, sesakit inikah rasa yang harus dipendamnya. Karena aku mencintai kamu Wulan Balkis, separuh nyawaku pergi bersama dengan kepergian dirimu yang meninggalkan aku sendirian, ujar Sam seraya menghapus air mata Wulan yang mulai menetes. Sam dapat merasakan betapa dia telah melukai Wulan dengan sangat dalam. Ada banyak wanita lain yang jauh lebih sempurna dari aku yang mengharapkan kehadiran kamu, Mas, ucap Wulan di dalam suara isakan yang mulai terdengar. Kata-kata yang ditunggunya hampir setiap waktu selama 2 tahun, berharap Sam akan mencintainya layaknya suami yang mencintai seorang istri, apalagi setelah kesuciannya diserahkan kepada Sam. Akan tetapi hal itu tidak pernah didengarnya, malah kata-kata itu munculnya sekarang setelah sekian tahun perpisahan mereka. Kamu bisa mendapatkan wanita lain yang setara dengan kehidupan kamu, Mas. Aku tidak pantas untuk bersanding dengan seorang presiden direktur seperti kamu. Aku terlalu hina untuk berada di samping kamu, Mas, ucap Wulan dengan air mata yang terus tumpah melepaskan semua beban yang dipikulnya selama ini. Aku minta maaf, aku akan melakukan apapun asalkan kamu mau memaafkan aku, ucap Sam seraya berlutut dan bersujud di kaki Wulan. Wulan segera memegang pundak Sam seraya berkata, terima kasih atas ucapan cinta kamu, Mas. Aku bahagia bisa mendengarnya meskipun semuanya sudah terlambat, sangat terlambat. Kamu terlalu lebih untuk aku, Mas. Aku selalu berdoa agar kita tidak dipertemukan lagi, karena aku tidak ingin mendapatkan masalah lagi dengan kamu. Tetapi, ternyata Tuhan berkata lain, kita malah dipertemukan di saat aku belum siap dengan semuanya, ucap Wulan dengan suara tangisan yang menyayat hati.
Begitu dalam luka yang telah ditorehkan oleh Sam selama ini, luka yang berusaha diobatinya sendirian dengan susah payah, bahkan orang tuanya saja tidak mengetahui semua luka dan beban yang dipikulnya, karena Wulan selalu menampilkan senyum bahagia. Aku minta maaf, aku akan memperbaiki semuanya. Kita akan menikah kembali secara baik-baik meskipun sebenarnya kita belum bercerai. Aku ingin memulai semuanya kembali dengan baik-baik dan melupakan masa lalu, ucap Sam. Maafkan aku, Mas, aku tidak bisa, ucap Wulan dengan menggelengkan kepalanya dan menggigit bibirnya, agar suara tangisnya tidak meledak. Di membuang pandangannya secara asal ke arah kaca pembatas. Wulan tidak berani menatap wajah Sam, di takut ketahuan berbohong. Kenapa? Apa kamu tidak kasihan dengan anak-anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ayah? Tanya Sam lagi dengan tatapan mata yang memerah. Mereka sudah terbiasa hidup tanpa ayah, ucap Wulan. Tetapi, aku ingin menebus semua kesalahanku selama 4 tahun berlalu. Menikahlah dengan wanita lain yang setara dengan kamu, Mas, agar kamu bahagia. Sam memutar tubuh Wulan kembali, di menatap mata Wulan dengan lekat. Tatap aku jika berbicara. Tegas Sam dengan suara yang bergetar. Aku hanya menginginkan kamu, Wulan. Aku sudah bahagia dengan kehidupan sekarang, Mas. Jadi, aku mohon jangan hadir lagi di dalam kehidupan aku, ucap Wulan dengan nada memohon, agar Sam paham dengan perasaannya. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, aku akan membuktikan ayah dari anak-anak kamu. Jika mereka bukan darah dagingku, maka aku akan melepaskan kamu dan aku tidak akan pernah hadir lagi di dalam hidup kamu, ucap Sam. Tiba-tiba Sam berusaha mengalah dengan sifat keras Wulan. Bagaimana jika mereka adalah anak kamu? Tanya Wulan sebelum Sam melangkah menuju pintu keluar. Aku akan mempertahankan apa yang seharusnya menjadi hak aku, sahut Sam singkat tanpa menoleh kepada Wulan. Di takut kilaf jika menatap Wulan lagi. Meskipun mereka terlahir dari rahimku yang tidak kamu inginkan. Tanya Wulan dengan mengingatkan kembali ucapan Sam saat mereka menandatangani surat perjanjian dahulunya. Sam berusaha untuk diam tanpa menjawab ucapan Wulan lagi, percuma saja berbicara dengan orang yang dalam keadaan tidak stabil seperti Wulan, bisa-bisa salah bicara malah menimbulkan masalah baru. Sam mengeluarkan kunci ruangan dari saku celananya dan berjalan menuju pintu dengan meninggalkan Wulan yang masih terisak dan terduduk di lantai. Wulan mengacak-acak rambutnya sendiri seakan melepaskan luapan emosinya. Sam segera keluar tanpa menoleh lagi kepada Wulan karena dia sebenarnya tidak tega melihat Wulan dalam keadaan seperti itu, akan tetapi semuanya adalah keinginan Wulan. Kehadiran Sam sudah tidak diharapkan lagi oleh Wulan. Kita pulang sekarang, Ra. Sahut Sam saat melihat Rese yang menatapnya dengan penuh pertanyaan. Bagaimana dengan Wulan? Tanya Res seraya menatap Wulan yang bersandar ke dinding dengan air mata yang terus mengalir. Dia butuh waktu untuk sendiri, masalahnya telah selesai, kita balik sekarang, ujar Sam seraya berjalan dengan cepat menuju lantai dasar, agar pikirannya tidak berbalik lagi menatap Wulan. Ingin rasanya dia merangkul Wulan ke dalam pelukannya, karena dia juga terluka, akan tetapi keadaan sangat tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Di perjalanan, Sam hanya diam saja memikirkan semuanya. Semua terjadi dengan sangat cepat. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah yang memakan waktu 2 jam perjalanan. Kita makan dulu, Sam. Dari siang belum makan, ucap Rese yang memang sudah merasakan lapar karena sebenarnya mereka mau makan siang, akan tetapi pertemuan yang tidak disengaja tersebut telah memakan waktu yang lama. Hingga mereka belum makan dari siang tadi, sedangkan sekarang sudah jam 8 malam. Aku tidak lapar, ucap Sam dingin, pikirannya sangat kacau lagi-lagi, kepalanya penuh oleh Wulan, semua hal mulai dari kecil sampai hal yang terbesar, tidak terkecuali dengan pertengkaran kecil serta kemesraan mereka selama 2 tahun lamanya. Sam berulang kali memijat kepalanya yang terasa berdenyut. Kita makan dulu daripada nantinya kamu terkapar, ujar Res seraya membelokkan mobil memasuki restoran yang berada di pinggir jalan. Kami ikut makan, Om. Terdengar sahutan dari bangku belakang mobil.
Sam dan Reza sangat terkejut saat menoleh ke arah bangku belakang. Ternyata keempat anak Wulan ada di dalam mobilnya dari tadi, sedangkan mereka telah menempuh perjalanan selama 2 jam. Mungkin karena larut dengan pemikirannya masing-masing, Sam dan Reza tidak mengetahui keberadaan anak-anak yang bersembunyi di bangku paling belakang tersebut. "Loh, mereka kok ada di dalam?" ujar Reza dengan nada bingung karena mobil tadi terkunci. "Terus kapan mereka masuk ke dalam mobil?" "Kami mau ikut sama Om," ujar Hafi sambil berdiri dari duduknya. "Mau ikut kemana sama Om? Bunda pasti pusing nyariin kamu." "Kasihan bundanya," ucap Sam lembut seraya mengelus pipi Hafi dengan sayang. "Kami mau ikut kemana Om pergi," ucap Hana yang tidak mau kalah. "Bagaimana dengan Bunda? Bunda kan tidak tinggal sama Om," ucap Sam dengan senyuman karena sekarang dia mendapatkan ide baru. "Nanti Bunda pasti akan menyusul ke tempat Om," sahut Han sambil berkacak pinggang dengan lucunya. "Berarti sekarang bundanya belum tahu Princess sama pangerannya di sini?" tanya Reza sambil membungkukkan badannya untuk menyetarakan tinggi mereka. Tampak Hana yang menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Sam dan Reza menghela nafas panjang. Belum juga selesai masalah dengan Wulan, sekarang malah dihadapkan dengan masalah anak-anak yang ikut dengannya. Jika Wulan mengetahui semuanya, pasti dia akan salah paham lagi. "Bisa pinjam ponsel Om?" ucap Hanif seraya mengulurkan tangannya. "Untuk apa, sayang?" tanya Sam sambil mengeluarkan ponselnya dari dalam saku celana yang dipakainya. "Untuk menghubungi Bunda, Bunda pasti khawatir," jawab Hanif singkat. Sam tersenyum melihat kecerdasan anaknya yang telah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang dewasa, padahal usia mereka masih kecil. "Baiklah, memangnya kamu tahu nomor Bunda?" tanya Sam dengan senyuman yang terpancar di wajah tampannya karena Wulan sudah pernah memblokir nomornya sebelumnya. Jadilah Sam memberikan ponselnya yang satu lagi. "Tahu Om," jawab Hana dengan semangat. Sam seakan mendapatkan jalan dari Tuhan. Agak mudah menghubungi Wulan setelah ini. Tuhan mengirim anak-anak mereka layaknya malaikat penyelamat. Sam menyerahkan ponselnya kepada Hanif. Hanif mulai mengetikkan pesan kepada bundanya melalui pesan suara. Setelah menekan tombol kirim, dia memberikan ponsel kembali kepada Sam. "Ayo, kita makan dahulu, habis itu baru pulang," ucap Res seraya berdiri lurus kembali. "Gendong Om," ucap Hana seraya mengulurkan tangannya kepada Res dengan wajah malu-malu. "Dengan senang hati Princess," ucap Res dengan menekan hidung Hana pelan, yang langsung membuat Hana tertawa. Beban Sam seakan berkurang ketika melihat tawa anak-anak saat memesan makanan yang mereka inginkan. "Apa langkah selanjutnya, Sam?" tanya Res saat melihat wajah Sam yang tidak berhenti tersenyum. "Aku ada ide cemerlang," jawab Sam. "Pangeran sudah pernah bertemu dengan ayahnya belum?" tanya Sam kepada Hafi dengan mengusap kepalanya. "Belum Om," kata Bunda. "Nanti ayah akan pulang dengan sendirinya setelah pekerjaannya selesai," jawab Hafi dengan wajah murung. "Loh, kok murung gitu wajahnya?" sahut Reza saat melihat perubahan wajah Hafi. "Bunda selalu marah jika kami menanyakan keberadaan ayah," jawab Hana pelan. "Oh, ya sudah, jangan tangain ayah terus sama Bunda, kasihan Bunda juga, ayah kan kerja nyari duit untuk pangeran sama princess," bujuk Sam seraya memeluk anak-anak tersebut dengan sayang. "Tetapi kenapa ayah tidak merindukan kami dan tidak pernah pulang?" tanya Han dengan kepala tertunduk. Air matanya mulai menetes karena sangat ingin bertemu dengan ayah. "Ayah bukan tidak merindukan Princess, tetapi pekerjaan ayah pasti sedang sibuk," ucap Res dengan senyumannya. "Ya sudah, jangan bersedih lagi, sekarang saatnya makan," ucap Sam sambil menyerahkan piring yang telah diisi nasi kepada anak-anak tersebut. "Siap Komandan," ucap Hafi seraya memberikan hormat kepada Sam layaknya anggota yang hormat kepada komandannya. Jantung Sam seakan hendak meloncat dari tempatnya saat melihat aksi Hafi barusan karena diteringat dengan tingkah Wulan dulunya juga seperti Hafi ini. Selanjutnya mereka makan dengan lahapnya karena memang sudah sangat lapar. Di lain tempat Wulan berusaha menenangkan perasaannya sendiri setelah kepergian Sam.
Aku benci kamu, Mas, lirihnya seraya membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Mbak Wulan kenapa? Tanya Siska yang merupakan karyawannya dengan wajah khawatir saat melihat keadaan Wulan yang berantakan. Mbak tidak apa-apa. Tanyanya sambil membantu Wulan berdiri. Keadaan Wulan sangat menyedihkan dengan tampilan yang kacau dan mata yang mulai bengkak. Saya baik-baik saja, sis, ucap Wulan seraya menghapus air matanya dengan tisu. Wulan turun ke lantai dasar dengan dibantu oleh Siska. Hari ini merupakan hari yang paling menyedihkan di dalam hidupnya. Bertemu kembali dengan Sam membuat pikiran dan perasaannya menjadi tidak tenang. Beragam pemikiran muncul di kepalanya. Twins di mana, Yan? Tanya Wulan kepada Yanti yang berada di bagian kasir saat tidak melihat keberadaan keempat anaknya di lantai dasar. Tadi main di sini, Mbak, sahut Yanti dengan segera keluar dari meja kasir untuk mencari di mana anak-anak tersebut berada. Apa jangan-jangan ikut lagi dengan Deva? Tanya Wulan sambil mencari ponselnya untuk menghubungi Deva. Halo, Deva, Queen sama kamu. Tanya Wulan begitu teleponnya tersambung. Enggak, Lan, tadi sudah sama Yanti di bawah, terdengar jawaban dari Deva. Mereka masih belum ketemu. Ya sudah, aku cari mereka dulu. Deve, ucap Wulan dengan segera mematikan sambungan teleponnya. Wulan mencari di sekitar restoran bersama dengan 10 orang karyawannya akan tetapi mereka tidak menemukan Twins. Tiba-tiba ponsel Wulan berdering, tampak notifikasi pesan dari nomor yang tidak dikenal di layar depan. Bunda, kami ikut dengan Om Sam. Sebuah pesan suara dari anaknya, membuat kepala Wulan hampir meledak. Inilah yang sangat ditakutkan oleh Wulan jika anak-anaknya bertemu dengan Sam. Sam pasti akan mengambil anak-anak dari dirinya. Membayangkan semuanya membuat kepala Wulan tambah sakit karena dia tidak akan pernah sanggup untuk berpisah dengan anak-anaknya. Wulan segera menghubungi nomor tersebut. Halo. Kamu di mana sekarang, Mas? Tanya Wulan dengan suara yang lemah lembut saat teleponnya dijawab. Wulan berpikir jika ditetap keras maka semuanya akan menjadi rungam mengingat saat ini anak-anaknya yang bersama dengan Sam. Lagi di jalan menuju rumah, sebentar lagi sampai, jawab Sam pelan. Sam tetap tenang menjawab semuanya. Dia tidak ingin bermasalah lagi dengan Wulan. Dia hanya ingin Wulan sadar bahwa semua ucapan Sam adalah benar. Anak-anak aku bagaimana, Mas? Tanya Wulan dengan nada khawatir. Tidak lama kemudian terdengar suara tangisan. Mereka tidak mau pulang, sayang, jawab Sam sambil berdiri menjauh dari anak-anak dan Rachel. Tapi, Mas, aku tidak bisa berpisah dengan mereka, ucap Wulan dengan jujur, karena ini pertama kalinya dia berpisah dengan Twins. Kamu nyusul ke sini, nanti aku kirimkan lokasinya, jawab Sam. Apa tidak bisa kamu antarkan mereka kembali, Mas? Tanya Wulan ragu. Aku sudah hampir sampai, sayang, kamu saja yang ke sini, ucap Sam tetap pada pendiriannya, karena dia sudah memikirkan rencana selanjutnya. Baiklah, aku segera ke sana, ujar Wulan. Hati-hati di jalan, jangan khawatir karena aku tidak akan meracuni pikiran anak-anak, kamu tenang saja, ucap Sam seakan merasakan kekhawatiran yang dirasakan oleh Wulan. Mas, panggil Wulan dengan suara yang bergetar. Ah, aku minta maaf karena kejadian tadi, ucapnya dengan pelan. Iya, sama-sama, cepatlah ke sini, ucap Sam mengalihkan pembicaraan. Sam takut berbicara dengan Wulan karena nanti pasti akan bertengkar lagi. Setelah mematikan sambungan telepon, Sam kembali ke mejanya dan bergabung dengan anak-anak serta Rachel. Om mau nanya sesuatu, ucap Sam saat mereka telah selesai makan malam. Apa masih pengen ketemu sama ayahnya? Tanya Sam dengan semangatnya. Masih Om, memangnya Om tahu di mana ayah kami? Tanya Hana, dia menatap Sam dengan kening yang berkerut. Om belum tahu di mana ayahnya berada, akan tetapi Om bakal bantuin mencari di mana ayahnya, sahut Sam dengan wajah yang bahagia karena perlahan rencananya mulai berjalan dengan mulus. Bagaimana cara Om mencari ayah kami, sedangkan Om saja tidak mengenal ayah, dengus Han dengan wajah kesal, sama persis seperti wajah Wulan kalau lagi kesal. Sam langsung tertawa saat teringat dengan hal tersebut.
Ada caranya dong, ucap Ray seakan mengetahui arah pembicaraan Sam. Bagaimana caranya, Om? Desak Hafiz. Caranya adalah kita harus periksa terlebih dahulu dengan dokter, ucap Sam dengan lembut agar anak-anak mau mengikuti idenya. Kapan periksanya, Om? Apa bisa sekarang? Tanya Hana. Bisa kalau pangeran sama princesnya mau, jawab Sam dengan semangat. Kami mau, Om, ujar mereka kompak. Anak pintar, ujar Rese. Nah, sekarang dihabiskan dulu makanannya, habis itu kita langsung berangkat, ujar Sam saat teringat dengan Wulan yang akan menyusulnya. Sam segera menghubungi Delisa dengan cepat. Sam, lagi di mana, Del? Delisa, di rumah. Sam, ada apa? Sam, aku butuh bantuan kamu. Delisa, baiklah, aku akan ke sana. Kita kemana lagi sekarang? Tanya Res sesaat mereka telah berada di dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan kembali. Kita langsung pulang ke rumah, tetapi jangan ke mansion, sahut Sam, pasti karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk membawa anak-anak ke rumah orang tuanya, apalagi setelah mendengarkan penjelasan Wulan tadi. Baiklah, jawab Rese sambil menghidupkan mesin mobil. Setelah menempuh perjalanan jauh yang cukup melelahkan, akhirnya mereka sampai di rumah. Sam segera turun dari mobil dengan diikuti anak-anak dan juga Rese. Tidak menunggu lama, Delisa juga sudah sampai di sana. Mata Delisa seakan hendak meloncat dari tempatnya saat melihat keempat anak-anak yang dibawa oleh Sam karena wajah mereka yang sangat mirip. Ini anak siapa, Sam? Tanya Delisa setelah rasa terkejutnya hilang. Aku butuh bantuan kamu, Del, nanti akan aku ceritakan semuanya, ujar Sam tanpa menjawab pertanyaan Delisa. Apa yang bisa aku bantu? Tanya Delisa bingung karena tidak mengerti kemana arah pembicaraan Sam. Ambil sampel darah mereka dan juga sampel darah aku agar aku bisa melakukan tes DNA, sahut Sam. Pasti. Maksudnya, mereka ini adalah anak kamu. Tanya Delisa bingung, dia menatap Kain satu persatu. Itu baru dugaan aku, Del, makanya aku minta tolong sama kamu untuk membuktikan kebenarannya, sahut Sam. Loh, mama mereka mana? Tanya Delisa dengan kening berkerut, karena sepengetahuan Delisa, Sam tidak pernah menikah lagi setelah berpisah dengan Wulan. Sekarang tiba-tiba saja pria itu membawa 4 orang anak sekaligus. Lakukan dulu apa yang aku minta, Del, nanti akan aku ceritakan, jawab Sam dengan perasaan yang berdebar-debar. Baiklah, jawab Delisa sambil mendekati keempat anak-anak tersebut. Nah, sekarang kenalkan dulu. Ini namanya Tante Delisa, dia seorang dokter yang bisa membantu untuk menemukan ayah nantinya, ucap Sam mengenalkan Delisa.